Shalom, selamat hari Minggu Amang Inang. Sebelum kita memulai ibadah di Minggu pagi hari ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita sudah memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis. Karena itu kita berkumpul di tempat ini untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah yang Tritunggal. Kiranya kita selalu mengingat bahwa Dialah Tuhan yang telah memberikan perintah baru bagi kita, yaitu kasih. Kami memuji Allah Tritunggal yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Topik minggu kita hari ini mengajak kita supaya melakukan perintah yang baru, yaitu kasih. Sebagaimana topik minggu ini mengatakan kasih sebagai perintah baru. Karena itu, hendaklah kita hidup saling mengasihi seperti Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gurih ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Allahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari bernyanyi kita dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini, tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bernyanyi kembali kita dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kepada kami orang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami.
Ya Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang menghantar kami hingga saat ini. Kami sudah boleh beribadah di gereja-Mu yang kudus, tetapi sebagian lagi masih melakukan ibadah di rumah. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, sehingga kami boleh dengan segera beribadah di dalam gereja-Mu. Ya Tuhan Allah, walaupun kami sudah masuk dalam tatanan hidup yang baru ini, masih banyak pergumulan yang kami hadapi. Sulitnya mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Banyaknya pengangguran, jumlah orang yang terpapar masih bertambah-tambah, dan berbagai kesusahan yang lain. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami agar semakin teguh di dalam kasih. Jangan biarkan kami hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi jadikanlah kami hati yang mau saling mengasihi dan bertolong-tolongan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, sehingga kami dimampukan melakukan kasih. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memberikan perintah baru bagi kami, supaya kami saling mengasihi, sebagaimana Engkau telah lebih dulu mengasihi kami. Tetapi Tuhan, kami sering tidak mengasihi saudara kami, sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Sebaliknya, banyak dari kami yang hanya mementingkan diri sendiri, saling menggigit, dan saling membenci. Karena kesusahan ini, kami tidak lagi bisa melihat kasih yang Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri sendiri. Sebaiknya, justru kehendak kamilah yang jadi. Bagaimanakah orang lain mengenal kami murid-Mu kalau kami tidak saling mengasihi? Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, memohon pengasihan-Mu. Berikanlah kami hati yang mempunyai kasih, sehingga kami layak menjadi murid-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, sehingga kami dimampukan melakukan kasih. Ya Tuhan Allah Bapa, kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi padaku Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi kembali kita dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus cintaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku
bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ke-7 setelah Trinitatis ini, tertulis dalam Imamat 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Pada waktu kamu menuai hasil tanammu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari, menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 3. Itulah kehendak Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, bersih dan bersinar menurut Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Mamang Inang. Warta Jemaat HKBP Sukarame, Minggu tanggal 26 Juli 2020. Nama minggu kita saat ini adalah minggu ke-7 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah, dan topik minggu ini kasih sebagai perintah baru. 2. Ucapan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 26 Juli 2020, seluruh majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur, serta sehat dan sukses selalu. Dengar dan hayatilah firman Allah yang tertulis dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Asi-asini Jehovah Sambindo umbaen soharusun siap hami. Aidang marhapasotan asini rohanai, mulak rata doi tahe ganup sogot, godang matutu habonaranmu. 3. Aneka berita. A. Mulai hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 ini telah menjadi jemaat pelajar sidi atau ruas parguru, yakni Yeyen Pina Anggraini, pemudi, tempat tinggal di Wek 6. Kita doakan semoga Tuhan melayakkannya menjadi jemaat yang hidup di hadapan-Nya. B. Sermon guru sekolah minggu akan diadakan hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 masuk pukul 18:30 melalui Zoom meeting. Dimohon kepada seluruh guru sekolah minggu dan untuk dapat mengikuti kegiatan ini. C. Ibadah Rena HKBP Sukarame akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 masuk pukul 19 WIB melalui Zoom meeting. Dimohon kepada orang tua untuk mengingatkan anak kita dan dapat memfasilitasinya mengikuti ibadah tersebut. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. D. Di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, ibadah live streaming. 1. Ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB, dimohon kepada orang tua untuk memfasilitasi anaknya mengikuti ibadah ini. Kedua, ibadah umum masuk pukul 9 WIB berbahasa Batak untuk yang tidak beribadah di gereja. Acara ibadah minggu telah disediakan gereja kita dan dikirim atau di-share melalui WA grup WIB masing-masing. Jemaat yang membutuhkan fotokopi acara dapat menghubungi majelis jemaat masing-masing WIB. E. Peran serta jemaat. Majelis Jemaat menghimbau supaya semua anggota jemaat HKBP Sukarame yang tidak bisa melaksanakan ibadah di gereja untuk mengikuti ibadah dengan mempergunakan atau memakai acara yang telah disiapkan oleh Majelis Jemaat HKBP Sukarame. Majelis juga menghimbau kepada semua anggota jemaat yang tidak bisa melaksanakan ibadah di gereja untuk menyampaikan persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, persembahan ucapan syukur, dan lain-lain. Persembahan disampaikan dalam amplop seperti biasa melalui Sentuawik masing-masing atau ditransfer ke rekening gereja HKBP Sukarame yang disertai dengan keterangan. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. 4. Ibadah di gereja. Sesuai dengan hasil keputusan rapat Majelis Jemaat di hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 yang lalu, maka mulai hari ini Minggu 19 Juli 2020,
ibadah minggu di gereja akan dimulai dengan ketentuan sebagai berikut. A. Sebelum dan sesudah ibadah gereja harus disemprot dengan jarak waktu 3 jam baru dapat dipergunakan sehingga jadwal kebaktian minggu 3 kali, yakni pukul 7 WIB, pukul 12 WIB, dan pukul 17 WIB. B. Setiap ibadah hanya dapat dihadiri dengan maksimal 80 orang, sudah termasuk pelayan ibadah dan tim multimedia. C. Jemaat yang hadir harus memakai masker, duduklah di tempat yang telah ditandai, salam-salaman ditiadakan. D. Setiap jemaat yang hadir diwajibkan untuk mengukur suhu tubuh, dan apabila suhu tubuh 37 derajat Celcius, maka jemaat tidak diperkenankan mengikuti ibadah minggu. E. Sebelum dan sesudah masuk ke ruangan diwajibkan untuk mencuci tangan. F. Bagi jemaat yang mempunyai riwayat penyakit dan sudah berumur di atas 60 tahun serta anak-anak dilarang mengikuti ibadah di gereja. G. Setiap jemaat yang hendak mengikuti ibadah minggu di gereja harus mendaftarkan kepada Sintua Week masing-masing. H. Jadwal ibadah minggu tanggal 2 Agustus 2020, Week 2 masuk pukul 7 WIB, Week 3 masuk pukul 12 WIB, dan Week 1 masuk pukul 5 WIB. I. Persembahan hanya 1 kali melalui amplop dan itu diatur oleh pelayan dalam ibadah minggu. J. Tim multimedia akan menampilkan melalui video di YouTube atau dalam ibadah live streaming protokoler kesehatan dalam rangka persiapan ibadah di gereja. 5. Peresmian Distrik Lampung. Di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 masuk pukul 9 WIB HKBP melalui Opui Eporus Pendeta Dr. D. Lumban Tobing akan meresmikan HKBP persiapan listrik Distrik Lampung menjadi distrik penuh. Sehubungan dengan itu, MPS, MPSD, Kabid, dan pendeta resort dari Distrik 15 Sumatera bagian selatan ikut menghadiri peresmian distrik ini. Pendeta Daniel R.A. Tampu Bolon STH sebagai Kabid ikut serta dalam peresmian distrik ini. 6. Rekening baru. Terhitung 1 Agustus 2020, rekening BRI HKBP Sukarame, Huria, nomor 0342 01 00 1060 566. Untuk pembangunan nomor 0342 01 001 059 565. Dapat dilihat di lembaran acara bagian terakhir. 7. Laporan keuangan. Laporan keuangan dapat kita ikuti setelah ibadah ini. Dan jika ada salah penulisan kami mohon maaf serta mohon disampaikan. Demikianlah Amang Inang, warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bernyanyi kembali kita dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1. Yesus lihat umat-Mu yang menambah Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13, dimulai dari ayat
yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-35. Beginilah firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin satu kata yang sering didengar dan juga sering dikatakan di tengah-tengah kehidupan muda-mudi adalah kasih. Apalagi semalam adalah malam minggu. Mungkin bertaburanlah kata-kata kasih bagi muda-mudi di malam minggu. Dan mungkin juga bukan hanya bagi muda-mudi, tetapi juga di tengah-tengah keluarga kita. Antara suami kepada istri atau sebaliknya. Istri kepada suami, dan juga orang tua kepada anak-anaknya. Sungguh luar biasanya sukacita itu apabila di tengah-tengah keluarga seringkali dan selalu diungkapkan, diutarakan, diperbincangkan di tengah-tengah keluarga kasih. Tetapi banyak orang juga mungkin kalau ditanyakan kepada dia, kepada dirinya, apa sebenarnya arti kasih itu menurutmu, menurut Anda? Mungkin berbagai macam jawaban atas pertanyaan tersebut. Dan banyak orang membayangkan kasih itu seperti yang di televisi. Apakah benar? Seperti yang dipertontonkan di dalam sinetron-sinetron. Tapi kadangkala apa yang dipertontonkan melalui sinetron itu kadang bersalahan, kadang tidak tepat. Tapi banyak juga di tengah-tengah kehidupan ini orang-orang yang meniru dari televisi. Karena itu memang agak sukar, agak sulit memberikan definisi yang sempurna, yang mendekati tentang kasih yang mau dikatakan di dalam firman Tuhan.
Ada satu kasih yang mungkin dapat kita pegang dan juga kita tiru di tengah-tengah kehidupan ini, yaitu kasih daripada Allah kepada dunia ini di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah luar biasanya kasih Allah di dalam Yesus Kristus, yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan Allah adalah kasih itu, sebagaimana yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita bisa berbicara dan katakan sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab kita. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Dan itu juga dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Dengan demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudaranya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang dikatakan tadi di dalam hukum Taurat, katakan bahwa itulah inti daripada hukum Allah. Itulah hukum dari segala hukum. Dan semua hukum itu tergantung kepada kasih. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan di dalam firman Tuhan saat ini, dimulai dari ayat 31 hingga 33, bagaimana kemuliaan Allah, bagaimana kemuliaannya yang dilakukan, yang diperbuat oleh Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kemuliaan Allah itu dinyatakan di dalam Dia. Di dalam Yesus Kristus kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah itu dinyatakan Yesus Kristus karena Dia mau menyelamatkan kita. Dia mau mati di kayu salib untuk menebus orang-orang yang percaya agar tidak binasa oleh dosa dan sangat maut. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika demikian berarti di dalam kehidupan kita sudah jelas bagaimana dan harus bagaimana kita melakukan kasih itu, melakukan kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kasih kita orang tua kepada anak. Bagaimana kasih seorang suami kepada istri atau istri kepada suami. Dan begitu juga bagaimana kasih kita terhadap sesama. Sekarang ini terjadi pengkotak-kotakan. Terjadi pembedaan. Kalau dia misalnya satu sisilah, apalah hita dupi, solhot dupi hita tusi ninna. Banyak sekali perubahan yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita selalu membuat perbedaan. Apalagi kalau di tengah-tengah keluarga ada anaknya yang pintar, ada anaknya yang kurang pintar, ada anaknya yang nakal.
Lihatlah bagaimana kasih orang tua kepada anak. Saya masih teringat bagaimana ketika bertemu dengan teman yang baru sama-sama masuk di lembaga STT. Ketika terjadi pembicaraan, dia teman kita berkata, karena nakalnya dibikin mamaku, aku sekolah pendeta ke STT. Kalau adikku yang pintar, yang baik, dia disekolahkan oleh orang tuaku sekolah yang bagus. Misalnya mungkin di kedokteran, atau mungkin dia di STAN. Tapi nggak pernah diberikan yang terbaik itu kepada Tuhan. Yang jelek kayak saya inilah dimasukkan ke sekolah STT supaya saya berubah, katanya. Walaupun sebenarnya kita tidak tahu maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan setiap orang. Tapi sebagai ungkapan dia katakan, dan itu memang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, kalau pintar anaknya, begitu banyak perhatian kepada anak ini dari orang tua. Tapi kalau dia kurang pintar, kalau dia nakal, dicuekin atau dibiarkan dia seperti itu adanya. Mudah-mudahan tidak ada terjadi pilih kasih di tengah-tengah kehidupan keluarga. Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita mau mempraktekkan, bagaimana kita mau menerapkan kasih Kristus itu di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya dikatakan di dalam tema minggu ini, kasih sebagai perintah baru, perintah daripada Allah untuk dilakukan di tengah-tengah kehidupan yang nyata, bukan mau dikatakan kalau supaya dilihat orang. Tidak. Tuhan tahu mana yang penuh kepura-puraan kasih kita kepada sesama. Pernah seorang pemuda yang lagi kos, dan kebetulan anak ibu kos itu sering kali ke rumahnya ngambil makanan, berbuat semena-menanya. Tetapi anak kos ini nggak berani terang-terangan untuk memarahi anak ibu kos atau bapak kos ini. Di suatu ketika anak kos ini sedang menerima hadiah kue dan makanan, mungkin karena ulang tahun. Tiba-tiba datang anak ibu kos ini masuk, menyelenap, mengambil, lalu dilihat oleh orang tuanya yang kebetulan lagi menyapu halaman. Tetapi karena anak kos ini pasang wajah garang, sangar, nah ambillah katanya. Tapi dipelototi. Karena dipelototi sama anak kos ini, yang tadinya nggak pernah seperti itu, mungkin karena sudah sering, ada emosi amarah daripada anak kos ini, akhirnya supaya melarang dia untuk tidak mengambil, walaupun dia katakan ambillah, tapi wajahnya itu sudah mengancam, akhirnya anak ini nggak jadi. Nah, mungkin kita juga seperti itu, seringkali sepertinya baik, padahal dalam hati kita tidak baik. Sepertinya kita mau berdamai, padahal tidak mau berdamai. Sepertinya kita mau berkorban bagi orang lain, tetapi kita sebenarnya tidak ingin berkorban bagi orang lain. Karena itulah di dalam firman Tuhan dikatakan bagaimana kita mau mewujudkan, menerapkan, supaya yang dikatakan di dalam firman Tuhan, supaya dunia ini tahu bahwa kita murid-murid daripada Allah, bahwa kita anak-anak terang, anak-anak Allah. Dari mana orang mengetahui kalau kita tidak berbuat seperti yang diperlakukan atau yang dilakukan oleh Tuhan? Kita hanya mampu mengasihi dengan benar hanya bila kita sudah mengalami dan menghayati kasih Kristus dalam hidup kita. Tindakan kasih tanpa perbuatan
adalah nol. Enggak mungkin Anda mau mengatakan aku mengasihi engkau, tapi di dalam perbuatannya tidak ada. Mustahil itu terjadi. Karena itu kalau kita tidak pernah mengalami kasih Kristus, mustahil bagi kita amang-inang untuk bertindak, untuk berbuat kepada sesama kita. Karena itu motivasi yang benar dalam mengasihi terhadap sesama manusia hanya karena didorong oleh kasih Tuhan Yesus. Itu sebabnya ada di dalam lagu sekolah minggu kalau tidak salah saya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, bukan dengan kasih yang lain. Dan itu yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Bagaimana dikatakan di situ bahwa kita mengasihi sebagai wujud nyata memperlihatkan kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita mengasihi seseorang, bukan kita mau berbaik kepada orang supaya Tuhan berbuat baik kepada kita. Tidak. Berbeda itu. Itu sebabnya kekristenan kita karena bukan supaya. Dang songon halak silebanan. Anggola silebanan berbondong-bondong do membain nadenggan asa mertambah-tambah nina pahalana. Dang songon hita. Kita bukan seperti itu. Itulah yang membuat kita beda dengan dunia ini. Kalau dunia ini berbuat baik supaya datang kebaikan itu kepada mereka. Tetapi kalau kita amang dengan inang, kita berbuat baik, menolong orang, mengasihi sesama manusia, mengasihi musuh kita, karena Kristus sudah mengasihi kita. Jangan lupa, tanpa kasih Kristus kita tidak ada, kita tidak hidup. Tetapi karena kasih Kristuslah maka kita memperoleh kehidupan yang kekal di dalam dunia ini. Itu sebabnya kita bisa berbuat baik. Kita bisa mengampuni, memaafkan kepada sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dunia ini sering mempertontonkan, memperlihatkan bagaimana gampangnya, mudahnya mengatakan, mengungkapkan, mengucapkan kasih, holong do rohaku. Hati-hati. Siapa tahu seperti dunia ini juga ada maksud seperti udang di balik bakwan katanya. Ada maksud tertentu. Tetapi sebagai orang Kristen tidak ada maksud tertentu. Tetapi kita mau menyatakan diri kita sebagai murid-murid Allah. Karena itu kasih terbesar adalah ketika seorang mau menyerahkan nyawanya, hidupnya untuk orang lain. Sekarang ini ada istilah, jika Anda memakai masker, Anda sudah menyelamatkan banyak orang katanya. Kan luar biasa ungkapan itu. Berarti kasih kita ternyata berpengaruh bagi dunia. Jika Anda kemana-mana memakai masker, Anda sudah menyelamatkan dunia ini. Itulah bukti nyata bagaimana kita mau menyerahkan nyawa kita bagi orang lain. Dengan bersedia memakai masker, menjaga jarak. Di suasana situasi pandemi COVID-19 ini. Lakukanlah itu supaya nyata. Kita sudah melakukan kasih sebagai perintah baru dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengasihi itu harus mengorbankan segala-galanya, termasuk perasaan kita. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda memakai masker itu? Itulah yang harus Anda buang semuanya. Jangan hanya ego kita. Jangan hanya mengutamakan pribadimu, dirimu sendiri. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap kita.
Karena itu seorang yang bernama Julianto Simanjuntak, seorang konselor, menuliskan dalam bukunya berjudul Mencinta hingga terluka. Mencinta hingga terluka. Luar biasa buku ini. Seorang yang mengasihi sesama tidak pernah merasa sudah memberi lebih, tetapi justru akan terus bertanya, apa yang harus saya lakukan lagi? Apa yang bisa saya perbuat kepadamu? Apa lagi yang harus saya berikan dari hidup saya? Dan ingat Amang dan Inang, bahwa mengasihi sesama, mencintai sesama manusia bukan sesama jenis, beda. Kalau mencintai sesama jenis berbeda dengan mencintai semua orang, sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya saat ini. Kalau kita mencintai, mengasihi, tidak pernah membuat perhitungan untung dan rugi. Kalau Anda berbuat hitung-hitungan, jangan dong marlaba umambain nadingkan tuibana, ajukan do, jangan. Tetapi memberi sebanyak-banyaknya, memberi seperti pemboros yang memberikan segala-galanya, tetapi kemudian berpikir, jangan-jangan saya masih memberi terlampau sedikit. Anggo adong do hitaman do anga gudang si benoku, si leon leoku tu ibana, si leon leoku tu huria anggui mau mahita. Kalau itu yang kita katakan, jangan pernah mengatakan sudah banyak. Selama kita hidup, selagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan hidup di dunia ini, selama itu juga kita masih harus melakukan perbuatan baik bagi sesama. Ada seorang pendeta teolog, Thomas Kempis, dia pernah mengatakan, tanpa kasih semua pekerjaan tidak bernilai. Tetapi sekecil apapun yang dilakukan atas dasar kasih, ia akan berbuat lebat. Dia akan menghasilkan buah yang banyak. Sebab Allah lebih memperhatikan besarnya kasih yang mendorong seseorang ketimbang apa yang telah dia capai. Karena itu lakukanlah segala sesuatu dengan dan didasari oleh kasih. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan minta. Itu yang Tuhan inginkan dari setiap orang-orang yang dikasihinya. Lihat bagaimana kalau kita pernah menyaksikan Bunda Teresia. Dia nggak memperhitungkan kerugiannya. Dia sebenarnya orang yang mampu, tetapi dia mau berbuat menolong orang banyak menjadi miskin. Bahkan dia juga tidak pernah jijik, jorok menghadapi yang jorok-jorok, tidak pernah jijik dia. Nggak ada istilahnya najis. Banyak yang dia lakukan kepada orang-orang yang terpapar, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tertekan, yang melarat. Tetapi kalau kita ditanya, apa dasarnya Bunda Teresa mau melakukan itu? Kembali lagi kepada firman Tuhan. Pasti karena kasihnya, kasih Kristus yang sudah dia terima dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus memiliki kekuatan, memiliki sukacita untuk membagikan kasih Kristus itu. Kenapa? Seperti yang dikatakan seorang penulis, kelaparan terbesar manusia di zaman ini adalah kelaparan akan kasih sayang. Dan ada juga yang mengatakan bagi seorang sakit, obat yang termanjur adalah sentuhan kasih. Itu sebabnya kalau kita pergi ke rumah sakit,
hanya melihat senyuman perawat saja, udah bertambah kita segar, semangat. Apalagi kalau pemuda, perawatnya itu masih single, senyum dia, wah makin cepat dia keluar dari rumah sakit, kan begitu. Tapi coba kalau dokternya, perawatnya pasang muka kayak kita orang Batak ini marsui-sui, dilihatnya kita yang sedang sakit, kau kenapa kau sakit? Makin matilah kita. Tapi dia tidak seperti itu. Itulah yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Jangan dengan emosi, dengan amarah, tapi dengan penuh kasih sayang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah cerita legenda dari Cina. Ada seorang keluarga ibu yang mempunyai menantu hidup di satu rumah. Dan mudah-mudahan ini tidak ada di tengah-tengah keluarga orang Batak yang satu rumah dengan permainnya, mantunya. Kalaupun ada, bertobatlah, dirubah. Jadi ibu mertua ini selalu nggak cocok melihat sikap tindakan daripada mantunya perempuan ini. Bukan mantunya laki-laki, mantunya perempuan. Biasanya itu saingan daripada istri adalah ibu mertua, kan begitu. Karena dia sebenarnya nggak tega lihat anaknya. Apa saja yang dilakukan oleh mantunya ini nggak benar di mata mertuanya ini. Akhirnya dipendam-pendam dialah semua tindakan mertuanya itu. Akhirnya memuncaklah emosinya. Ini nggak bisa lagi saya toleransi. Saya harus lakukan perbuatan. Biarlah dia mati. Akhirnya pergilah dia ke toko obat. Di toko obat itu biasanya kalau orang Cina Shinsei dibilanglah minta obat racun. Lalu Shinsei-nya itu nanya, kenapa siapa yang mau kau racun? Lalu dibilang, dialah curhatlah dia sama tukang jual obat ini. Dia katakanlah, benci kali aku lihat mertuaku itu. Semua salah. Apa yang saya lakukan gak benar. Sudah saya masak dengan baik, enak-enak semua yang saya lakukan. Masak pun luar biasa sebenarnya, tapi semuanya hambar masakan saya itu karena sikap orang tua mertua saya ini. Lalu dia kasihlah satu serbuk, dia katakan ini racunnya. Tapi ingat, supaya jangan ketahuan kau memberikan racun, di setiap masakan itu, senyum kau selalu. Walaupun dia enggak menyambut senyummu, selalulah kau senyum. Walaupun dia marah, direpeti kau, senyumlah terus. Supaya jangan ketahuan. Kalau ketahuan, kau bisa ditangkap, kau bisa dibunuh. Berapa lama obat ini prosesnya? Lihat saja nanti. Tidak akan lama ini prosesnya. Pasti dia nanti akan cepat mati. Terima kasih katanya. Lalu dia buru-buru pulang ke rumah. Dan setiap hari, setiap dia masak, menyajikan masakannya selalu dengan senyum. Senyum selalu. Ibu mertuanya marah-marah tapi dia senyum aja. Suatu ketika terus ibu ini marah-marah tapi dia senyum selalu. Bertanya-tanyalah ibu mertuanya, kenapa mantuku ini tidak ada marah? Saya bersikap tidak baik, saya bersikap semena-menanya, saya marah dia tapi dia senyum selalu. Waduh Tuhan, saya sudah bersalah sama mantu saya ini. Ampunilah saya Tuhan. Karena sikap saya yang semena-menanya. Akhirnya berubahlah mertuanya ini. Selalu apa yang dibuat oleh mantunya. Lalu ketika makan, ayo kita makan sama-sama. Enggak Bu katanya. Enggak, ayolah katanya. Akhirnya berubahlah. Jadi ketemulah kasih sayang mertua dengan mantunya.
Karena sudah baik dia rasakan mertuanya itu, dia berlari lagi ke toko obat Cina itu. Dia bilang, "Sinse, mohon maaf lah, mintalah dulu penawar supaya mertua saya jangan mati." Lah, kenapa? Kan kau ingin mertuamu cepat mati. Udah nggak bisa lagi, tolonglah katanya. Berikanlah penawarnya. Dia sudah sayang sama saya juga sudah sayang sama dia. Lalu dikatakan sinsenya itulah, sebenarnya yang saya kasih bukan serbuk racun, itu penyedap makanan. Sebenarnya obat racunnya itu adalah dirimu karena engkau tidak pernah mau senyum, tidak mau menghadapi semuanya itu dengan sukacita. Mana mungkin api bisa padam kalau ketemu dengan api. Itu sebabnya perlu ada air supaya api yang membara dalam hati mertuamu kau siram dengan senyumanmu. Pulanglah, dia tidak akan mati. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satunya racun yang ada dalam pikiran kita adalah sikap kita. Sikap kita yang selalu tidak pernah mau menerima orang lain dengan kekurangannya. Kita selalu beranggapan orang harus bisa seperti saya. Kita tidak bisa menerima kekurangan sikap orang yang mungkin tidak kena di hati kita. Kita jauhkan itu. Bahkan kita bicarakan, kita pergunjingkan dia dengan kekurangannya. Sehingga terjadilah pertikaian, perselisihan, terjadilah tarik-menarik, terjadilah kelompok-kelompok. Ya kalau kita bisa menerima orang lain dengan kekurangannya, emang kita ini tidak tahu bahwa kita ini tidak sempurna? Masih ingatkah kita 2 minggu yang lalu? Jangan menghakimi. Firman Tuhan 2 minggu yang lalu mengatakan supaya kita jangan saling menghakimi dengan kekurangannya. Tapi marilah kita amang dengan inang. Racun yang ada dalam diri kita, sikap kita ini, kita buang jauh-jauh, kita obati. Supaya tidak berkelanjutan ini, penyakit ini. Supaya tidak menggerogoti dunia ini dengan sikap kita yang menjadi racun. Sebagaimana yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Supaya dunia ini tahu. Engkau, Anda, kita semua murid-muridnya. Kalau kita mau saling mengasihi. Karena itu amang dengan inang yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pupuklah persaudaraan kita. Ingat, sebagaimana di dalam lagu kita, serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan itu berdiri teguh kalau kita mau dipersatukan dalam kasih Kristus, kasih Tuhan. Tanpa itu, kita tidak bisa berbicara di dunia ini. Kita tidak bisa membuat dunia ini percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu mari amang dengan inang dalam kehidupan kita. Kita memperlihatkan kasih kita kepada sesama kita. Selamat mengasihi sesama kita. Kalau Anda mengasihi sesamamu, terlebih musuhmu, berarti kita sudah melakukan perintah baru Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menguatkan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya kami dimampukan dalam hidup ini mengasihi sesama kami, terlebih orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang kami musuhi, supaya dunia percaya bahwa kami adalah murid-murid Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan mampu
Karena itu, kuatkan kami, supaya kami dapat melakukan itu dengan segenap hati, segenap pikiran, dengan segenap kekuatan dan akal budi, mengasihi sesama kami, terlebih mengasihi Engkau Tuhan. Munafik kami kalau kami katakan mengasihi Engkau Tuhan, ternyata kami membenci sesama kami. Biarlah kasih Kristus di dalam hidup kami nyata dan dapat kami praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga hamba-Mu yang masih dirawat di rumah sakit, keluarga Amang Sintua Siringo-ringo dan Inang, dan juga anak-anak. Tuhanlah yang menjaga, melindungi mereka, supaya mereka juga selalu di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan lindungi, bahkan Tuhan selamatkan mereka dari mara bahaya COVID-19. Terima kasih Tuhan, banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni, agar berkat-Mu tidak terhambat oleh karenanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan kita sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 249 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita yang telah memberikan perintah baru bagi kita, yaitu kasih. Marilah kita saling mengasihi seperti yang telah dilakukannya kepada kita. Marilah kita saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid-Nya yang setia. Syukur bagimu Tuhan yang telah mengasihi kami. Jadikanlah kami sebagai duta kasih di tengah-tengah bumi ini. Di tengah-tengah penderitaan bangsa dan gereja, kita mampu menghadapinya dan menjadi kuat kalau kita saling mengasihi. Marilah kita memegang teguh perintah baru dari Tuhan Yesus, supaya hidup kita berkelimpahan. Tuhan Yesus berkata, "Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya." Pergilah dan lakukanlah kasih itu di dalam menjalani tatanan hidup yang baru ini, new normal life di tengah-tengah dunia ini. Suka menuturkan ceritamu,
dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam.